Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrullah Harun, eh, alumni S3 UIN Alauddin, program studi ilmu hadis. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas satu hadis dan akan berseri insya Allah di pembahasan ini. Kita membahas hadis ke-42 dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis Hasan dalam kitab Imam At-Tirmidzi. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membahas satu hadis itu sebenarnya memuat penjelasan-penjelasan yang ilmiah, dan itu sangat menarik ketika kita melihat bukan sekedar terjemah, tapi ketika kita mendalami maknanya, kosakatanya, maka akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Contoh di hadis 42 dalam kitab Arba'in An-Nawawi, itu merupakan hadis qudsi. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, saya sebutkan terjemahnya: wahai ibnu Adam, ya ibnu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Selama kita berdoa dan berharap, jadi doa dan harapan digabungkan. Kenapa doa dan harapan digabungkan? Karena ketika kita berdoa, harus juga harapan kita gantungkan kepada Allah. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara kita yang ketika dia berdoa tapi masih menggantungkan harapannya kepada selain Allah. Maka yang dimaksud di hadis ini adalah orang-orang yang berdoa dan menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hadis ini ada teks yang unik. Yang mana itu? Dilanjut teks hadis itu, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali. Ketika Tuhan mengampuni dosa hamba, itu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini menggunakan kata wala ubali. Itu bermakna dua. Yang pertama, ketika dosa dihapuskan oleh Tuhan, maka tidak akan diungkit lagi. Bedanya dengan manusia. Manusia ketika ada saudaranya bersalah kepada dia, kemudian dia meminta maaf, saudaranya itu meminta maaf, dimaafkan kesalahannya, dilupakan kesalahannya, tapi bisa jadi pada kesempatan lain ketika saudaranya itu bersalah dengan kesalahan yang baru, bisa jadi yang diingat adalah kesalahan yang dulu yang pernah dimaafkan, itu akan teringat kembali, terungkit kembali. Bedanya ketika Tuhan memaafkan kesalahan hamba, tidak akan diungkit. Makna yang kedua, wala ubali, tidak akan Tuhan pedulikan bagaimana besarnya dosa hamba ketika sudah diampuni, itu pasti akan diampuni semua. Jadi bagaimanapun besarnya, ketika kita berdoa dan harapnya kepada Allah untuk diampuni dosa kita, maka betul-betul akan diampuni. Tidak melihat berapa besar dosa kita, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di lanjutan hadisnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, itu levelnya pada orang-orang yang memiliki tingkat pengetahuan yang luas. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman Allah dalam hadis qudsi ini, ya ibnu Adam, innaka law balaghat dhunubuka anana samai summa astaghfartani ghafartu lak. Wahai seluruh anak cucu Adam, ketika dosa kalian membumbung tinggi menyentuh langit, anana samai, kemudian datang kepada aku meminta ampun, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Kalau kita sekedar membaca terjemah hadis ini, maka biasa saja. Tapi coba kita lihat arti kosakatanya. Kata Tuhan, lau balaghat dzunubuka, andaikan dosamu itu mencapai, balaghat, sampai, mencapai atau menyentuh langit, maka akan dihapuskan walaupun menyentuh langit. Di mana sisi ilmiahnya? Ketika dosa kita disusun vertikal, disusun horizontal saja. Dari Surabaya sampai Jakarta, ketika dosa kita ditulis dalam kertas, itu pasti membutuhkan lembaran yang banyak, baru dari Surabaya ke Jakarta, atau dari Palopo ke Makassar. Tapi kalau disusun vertikal, itu bisa jadi lebih banyak. Kalau dosa kita dari bumi ke bulan saja, kita lihat bumi bulan itu jaraknya, kata para ilmuwan, 384 sampai 400 ribu kilometer jauhnya. Itu baru dari bumi ke bulan, benda langit yang terdekat.
Kita ambil yang lebih jauh, bumi ke matahari. Jaraknya kata para ilmuwan 150 juta sampai 152 juta kilometer. Itu baru dari bumi ke matahari. Bayangkan ketika sampai ke langit. Kata para ilmuwan, matahari itu tidak berada di tengah galaksi. Dia berada di pinggiran galaksi. Dan matahari, jarak matahari ke tengah galaksi, satu galaksi, itu membutuhkan waktu 27.700 tahun perjalanan cahaya. Baru dari matahari ke tengah galaksi masih butuh waktu 27.700 tahun perjalanan cahaya. Dan kata para ilmuwan, dalam alam ini bukan hanya satu galaksi, tapi ada lebih dari 2 triliun galaksi. Itu belum satu langit. Kata Tuhan, ketika dosa kita membumbung tinggi, mencapai langit, menyentuh langit, kita beristighfar, Tuhan akan ampuni seluruh dosa-dosa kita. Ini pengetahuan-pengetahuan ilmiah dalam hadis yang Nabi SAW memakai bahasa sederhana, tapi memuat kandungan ilmiah yang luar biasa. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.